Psikologi from Psychometric Creativity kita. Saat ini saya Faniza Syafitri bersama rekan tim yang sedang bertugas berada di Fakultas Psikologi pada Rabu 29 Juli 2026 dalam rangka kegiatan Destinasi Hasil Riset PT DIM dengan Fakultas Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Fadila dari Psychometric. Izin meminta waktunya sebentar terkait wawancara terkait diseminasi riset antara Fakultas Psikologi dengan PT DIM. Baik Ibu, terkait diseminasi riset kali ini, kalau boleh tahu apa yang menjadi latar belakang terselenggaranya riset ini? Kemudian apa tujuan utama yang ingin dicapai melalui kolaborasi ini, Bu? Pertama tujuan dulu ya. Jadi tujuannya sebetulnya ini adalah salah satu bagian dari diseminasi itu adalah bagian dari kegiatan kolaborasi kerjasama ya antara Fakultas Psikologi dengan PT DIM. Nah kerjasama itu ada 3 kan ya, ada pendidikan, kemudian ada penelitian dan juga ada PKM. Nah diseminasi hasil riset itu adalah bagian dari tindak lanjut terhadap MOA antara Fakultas Psikologi dengan PT DIM dalam bentuk kolaborasi riset. Nah, tujuannya adalah untuk karena kemarin temanya berkaitan dengan asesmen perilaku mengemudi ya. Nah, jadi Fakultas Psikologi itu diminta oleh PT DIM untuk merancang instrumen pengukuran psikologi untuk nanti mereka gunakan sebagai salah satu instrumen dalam pengukuran tes psikologi SIM. Baik Ibu, mengenai penelitian tersebut boleh Ibu beri gambaran sedikit bagaimana proses terselenggaranya. Kemudian apa poin utama yang paling krusial dalam penelitian kali ini? Oke, untuk prosesnya sendiri sebetulnya ada 5 orang ya yang terlibat dalam tim riset ini. Ada saya sendiri, ada Ibu Kusumasari, ada Bu Sarah, Bu Dini dan juga Pak Rizky ya yang menggawang lah istilahnya proses kerjasama dalam hal kerjasama riset ini gitu. Nah yang kami lakukan itu adalah menyusun instrumen. Nah instrumen itu kami menyusun item-item soal seperti itu yang nanti ya sesuai dengan tujuan tadi akan digunakan sebagai salah satu instrumen dalam penyusunan teks psikologi SIM. Kami melibatkan 1.400-an ya, kalau nggak salah itu 1.438 kalau nggak salah. 1.400-an orang responden yang berasal dari 17 kota kabupaten di Sumatera Selatan. Kami mengambil data dari semua lokasi yang ada di Sumatera Selatan, kemudian kami lakukan proses analisis data sesuai dengan kaidah psikometri dan akhirnya mengeluarkan 5 seri paket soal kemarin itu. Namun terkait dengan paket soal dan juga isi-isi dalamnya itu masih bersifat rahasia karena memang pelaksanaan dari tes psikologi SIM sendiri itu adalah ada unsur kerahasiaannya ya. Jadi kita harus menjaga rahasia itu gitu. Melihat hasil riset tersebut, kalau boleh tahu bagaimana pandangan Ibu terhadap implementasi atau perencanaan terhadap kedepannya, baik itu dalam kontribusi keilmuan psikologi maupun dampaknya terhadap masyarakat ataupun instansi terkait. Sebetulnya adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan DUDI ya. DUDI itu dunia usaha dunia industri ya. Itu sangat bagus dan ini tuh salah satu yang akan kita masukkan juga ke dalam akreditasi. Kenapa? Karena riset itu sekarang bukan cuman soal kamu menemukan sesuatu, kamu publikasikan di jurnal ilmiah gitu, bukan. Tetapi bagaimana hasil riset yang dilakukan oleh para dosen-dosen ini itu dapat dimanfaatkan secara langsung. Nah, oleh dunia usaha, dunia industri dalam hal ini adalah oleh PT DIM. Jadi ini tuh efeknya akan sangat bagus gitu, baik untuk PT DIM-nya sendiri karena mereka akan dapat menggunakan hasil riset kita gitu ya, yang tentu proses penyusunan instrumen kan mengacu kepada kaidah-kaidah ya, artinya memang sudah teruji validitas, realitas dan persyaratan lain yang ditentukan. Nah bagi kita sendiri sebagai institusi pendidikan itu ketika hasil riset itu dimanfaatkan oleh DUDI itu punya kredit sendiri gitu, terutama dalam akreditasi. Gitu.
Baik Ibu, kalau selama proses penelitian apakah ada tantangan atau pengalaman menarik yang dialami oleh para tim peneliti kali ini, Bu? Oke, jadi, sebetulnya tidak terlalu banyak, rintangan ya sebetulnya ya dalam proses pengambilan. Meskipun, kita mengambil data di seluruh wilayah di Sumatera Selatan, sebetulnya, kan salah satu bentuk kerjasama PT DIM juga adalah, dengan mempekerjakan ya para alumni kita. Jadi kami memanfaatkan gitu menggunakan resource, dari seluruh APSI, asisten psikolog yang bekerja di PT DIM yang tersebar di 17 kota kabupaten untuk membantu kami dalam proses pengambilan data, heeh. Itulah kenapa setiap, wilayah itu dia punya keterwakilan, heeh. Dan pada saat kami akan menyebarkan data juga saya membagi gitu. Misalnya Palembang dengan proporsi masyarakat sekian gitu, mereka harus dapatkan data sekian, nah seperti itu. Paling, tantangan yang dihadapi oleh APSI berdasarkan laporan pada saat saya ngobrol-ngobrol dengan mereka adalah, tidak banyak gitu pemohon SIM ya, atau masyarakat di wilayah tersebut yang bersedia meluangkan waktu untuk mengisi, instrumen tersebut. Karena memang waktu itu, itemnya itu hampir 200 item gitu ya, menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengisi itu, sementara, orang yang datang ke layanan, dari PT DIM itu mereka, cenderung ingin cepat gitu. Jadi, apa ya, mereka akhirnya gitu meluangkan waktu lebih banyak. Namun, kami juga menyediakan gitu ya souvenir ya, yang dibagikan kepada para responden sehingga, harapan kami walaupun, waktu dari si pemohon atau responden itu juga habis gitu ya untuk mengisi, instrumen tersebut gitu ya, tetapi, ada imbalan yang mereka dapatkan dari situ. Oke Ibu, sebagai penutup, apa harapan Ibu ke depannya terhadap keberlanjutan sinergi dan kerjasama antara Fakultas Psikologi dan PT DIM? Oke. Kalau terkait dengan kerjasama sebetulnya kita juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan lain ya di luar riset kan. Ada kegiatan pendidikan itu, jadi PT DIM itu menerima mahasiswa-mahasiswa PPL di sana ataupun mahasiswa magang gitu, magang lepas ya gitu ya, yang maksudnya tidak, terintegrasi dengan mata kuliah gitu. Kemudian juga, melaksanakan kegiatan kolaborasi ya dalam hal, mereka buka booth layanan konseling gratis gitu, lalu, para dosen kita juga memberikan layanan konseling gratis gitu ya di layanan yang dibuka oleh PT DIM. Jadi, sebetulnya program-program dari PT DIM itu sudah banyak kolaborasi yang kita lakukan saat ini, harapannya ya ke depan, bisa lebih banyak lagi gitu ya, kreativitas lah, kegiatan-kegiatan yang beragam gitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi Fakultas Psikologi dalam hal ini, berkomitmen untuk, turut berkontribusi gitu kepada masyarakat gitu ya melalui, PT DIM gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin sampai di sini dulu, terima kasih Ibu. Yang dapat saya sampaikan pada hari ini, saya Fariza Syafitri beserta tim yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih.